banyak lembaran-lembaran yang dulu kita baca kini mulai menguning. Dari sekian nok kuning ada nok putih. Nah, ini bahasa Indonesia jilid 3 Kak Jangka ya. Terbitannya PN Balai Pustaka. Ini barang lama, buku nak dipakai dari guru-guru zaman baru ya. Nah, lihat lah mulai diserang lama. Ini lebih lama lagi. Ini buku tentang antropolog. Buku tentang antropologi Indonesia. Penerbitnya Pratnya Paramita. Juga barang lama. Kira-kira kalau buku ini jadi inspirasi, ditaruh di rak-rak, dibaca, atau dijadikan buku baru. Belitung, orang nyebutnya Belitung, ada yang juga nyebutnya Biliton. Kalau ngelihat peta lama, payah nak ngelihat Belitung. Nok hijau ini Pulau Lingga. Kira-kira Pulau Bangka tuh ini tulisannya Banca. Tapi Pulau Belitung nah, ini peta buatan 1769. Belitung lah kelihatan rupanya. Namanya memang belum terlihat jelas. Ini peta Indonesia. Nah, ini agak jelas nih. Judulnya Archival des Indes Orientalis. Nah, posisi Pulau Belitung ada di antara Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan berdampingankan Pulau Bangka. Nama Kalimantan agak disebut Borneo. Gimana cara mengenalkan Belitung? Salah satunya lewat literasi. Tradisi tulis-menulis orang Belitung sebenarnya berkembang pada saat berkembangnya lembaga-lembaga pemerintah. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Kabupaten Belitung. Contohnya memo yang bercerita tentang sidang paripurna ke-7 1968, hari kedua 5 September 1968, hari Kamis katanya. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Perenggu, banyak orang tahu kebangkitan literasi kita dan kebangkitan pariwisata muncul setelah Andre Hirata menerbitkan buku Laskar Pelangi. Semangat literasi anak-anak muda makin berkembang setelah itu. Bukan berarti
Ndak ada orang-orang tua nak lah nulis macam buku memo tadi. Ini Tambang Timah Belitong dari masa ke masa. Penulisnya Wahyu Kurniawan. Ini baru jilid pertama. Wahyu Kurniawan di bawah komunitas pelestari sejarah dan budaya peninggalan Tanah Belitung atau KPSB Peta Belitung, bercerita tentang peta-peta tambang dan sejarah di balik peta-peta itu dari masa ke masa, dari masa Inggris, Belanda sampai kita hari. Nah, sosok Wahyu kemudian menjadi kurator di Museum Tanjung Pandan yang dulu namanya Museum Geologi. Selain dari Tanjung Pandan, ada juga tulisan buku dari Membalong. Ini yang nulisnya siswi SMA Negeri 1 Membalong. Kalau tidak salah ini buku kedua Ragam tumbuhan dimanfaatkan orang kampung. Ada juga buku lain. Ini kita ngelihat ada gambar keletaan bermacam-macam tanaman ternyata lama dijadikan obat. Ini buku jarang kita lihat, tapi isi cerita ini telah menjadi legenda. Nah, Sri Nilawati menceritakan legenda Pangkalalang. Dalam buku ini ditulis Kamus Pangkalalang. Ini bercerita tentang Ki Wahab. Beliau ini dulunya kerja di keramik, tapi beliau ini populer karena rajin ngisi teka-teki, berpantun. Nah, setiap kegiatan sosial budaya beliau selalu hadir. Kalau ditanya, beliau selalu menjawab, terutama nak berkaitan dengan teka-teki. Tentang pengetahuan, usah dilawan. Perenggu, itulah sedikit kisah literasi tentang buku-buku, tentang penulis, tentang sejarah-sejarah dari masa ke masa di Belitung. Kelak kita buka lembar demi lembar kertas yang menguning tadi menjadi pengetahuan kita orang Belitung. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.